Halo teman-teman semua, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam acara Serajum atau Senin, Rabu, Jumat Live. Hari ini adalah episode ke-149. Judulnya adalah Pemimpin 360. Hari ini adalah episode ke-149, ya, sejak ditayangkan pertama tanggal 3 April 2020. Dan saya bersyukur bahwa selama 149 kali penayangan hanya 5 kali tapping, ya, karena memang benar-benar tidak bisa dihindarin. Kita akan mulai. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Materinya yang mana tadi? Ya, hari ini tuh materinya sempat ganti 2 kali. Ya, menarik. Ya, kenapa? Biasa kalau lagi nggak mantap, aduh jangan deh, atau ini gantilah. Ya. Siap ya? Pemimpin 360. Serajum Live 149. Ya, teman-teman semua, kita akan coba lihat ya. Sekali lagi, halo. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Apakah Anda pernah nonton film ini? Ya, coba kita lihat ya filmnya apa sih. Oh, oke. Oh, 300. Ya, Prepare for Glory. Ya, 300. Pernah nonton? Nah, kita akan coba cerita sedikit ya. Oke, dirilis tahun 2007 ya, film perang epik fantasi Amerika berdasarkan serial komik 1998 yang berjudul sama 300 ya. Yang main ada Gerard Butler, ya, David Benham, dan beberapa pemain yang lain. Ya, ceritanya perjalanan heroik daripada prajurit Yunani yang dipimpin oleh King Leonidas memimpin satu grup pasukan yang disebut sebagai Spartan. Menarik daripada Spartan ini, kalau dia berangkat perang, ya, dia berangkat perang, orang yang mau didatengin atau dilawan itu udah ketakutan duluan, jadi kalah sebelum berperang. Ya. Nah, memiliki pasukan sebanyak 300 orang, tetapi mereka mampu menyerang Persia yang memiliki pasukan lebih dari 300.000 orang. Luar biasa ya, 1 dibanding 1.000 ini. Ya, oke. Nah, ini ceritanya tentang 300 ya, Prepare for Glory. Ya, nah, teman-teman semua, tapi malam ini saya nggak akan berbicara tentang film ini, karena biasanya yang bicara tentang film adalah kalau hari Jumat, dan filmnya harus berdasarkan dengan film true story, based on true story, sementara film 300 adalah film yang berdasarkan novel. Ya. Jadi, jadi ini hanya sekedar pembuka, ya, agar supaya Anda tidak bosan. Ya, nah, malam hari ini saya akan cerita soal apa? Saya akan berbicara tentang kepemimpinan 360 derajat. Ya, saya akan bicara tentang kepemimpinan 360 derajat. Mari kita main tebak-tebakan ya. Ayo kita siap-siap ya. Bagi Anda yang ada kertas, silakan ditulis di kertas. Bagi Anda nggak ada kertas, Anda tebak langsung aja. Oke. Pertama, kalau Anda ditanya siapa pemimpin dunia, nama siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Kalau Anda ditanya siapa pemimpin dunia, nama siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Coba, ada yang jawab ini? Abraham Lincoln. Ada yang jawab ini? Barack Obama. Ada yang menjawab ini? Queen Elizabeth. Ada yang menjawab ini? Mahatma Gandhi. Adakah yang menjawab ini? Nelson Mandela. Adakah yang jawab ini? Che Guevara. Atau adakah yang jawab ini? Mao Zedong. Ya, teman-teman semua. Sekarang saya mau nanya yang lain nih. Kalau Anda ditanya, ya, perhatikan ini, kalau Anda ditanya siapa pemimpin korporasi atau organisasi tempat Anda bekerja, nama siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Kalau Anda ditanya siapa pemimpin korporasi atau organisasi tempat Anda bekerja, nama siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Coba pikirin dulu. Nama siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Oke, ya. Perusahaan, korporasi Anda, ya, paling mungkin
paling mungkin ya, saya memunculkan wajah saya dulu. Paling mungkin adalah Anda berpikir tentang presiden direktur perusahaan Anda bekerja. Dan kemungkinan yang lain adalah owner tempat Anda bekerja, kalau Anda bekerja, ya, oke, atau direktur atau pimpinan di divisi atau fungsi tempat Anda bekerja, betul? Ya. Jadi di dalam acara-acara yang sifatnya offline dulu, kalau ditanya yang sama jawabannya more or less adalah seperti itu. Kalau ditanya siapa pemimpin Anda tempat organisasi atau institusi tempat Anda bekerja, maka presiden direkturnya, ownersnya, atau direkturnya langsung gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, betulkah begitu? Itu pertanyaan yang lain lagi. Kita akan kembali lagi ke materi tadi. Betulkah begitu? Baik, teman-teman semua, kita akan mulai. Nah, pertanyaannya tadi, apakah benar gitu? Ya, saya ketemu dengan seorang guru, dia berbagi kepada saya, gurunya. Ya, tahun 2003 saya ketemu, dia bilang, the true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. Ya, pengukuran daripada yang sesungguhnya daripada kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Tahun 2009 saya ketemu, tahun 2012, 9 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan dia, dan dia mengatakan yang sama. The true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. 9 tahun, nggak ada perubahan. Akhirnya dia juga mengatakan satu hal, yaitu apa? Leaders adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang di sekitarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Leaders adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang di sekitarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Artinya apa? Artinya apa? Artinya seorang leaders itu tidak harus ada kaitannya dengan posisi, tidak ada harus kaitannya dengan jabatan, tidak harus berkaitan dengan struktur organisasi. Ya, seorang leaders adalah bagaimana dia bisa mempengaruhi orang di sekitarnya agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Kalau dia itu di posisi yang paling atas dan dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk shareholders-nya, agar supaya tujuan organisasi bisa tercapai, maka dia adalah leaders. Tapi kalau dia tidak, sebetulnya dia punya posisi sebagai pemimpin, tapi kepemimpinannya patut untuk dipertanyakan. Saya tidak menyebutkan nama orang, tapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti ketemu seorang yang mempunyai posisi leaders, tetapi kepemimpinannya, influence-nya, pengaruhnya, hampir dibilang tidak, atau minim sekali. Ya, nah, bisa nggak kalau leaders itu tidak di posisi paling atas? Bisa. Dia ada di posisi mana saja, sejauh as long as dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar supaya tujuan organisasi tercapai, maka dia adalah leaders. Ya, contoh yang lain sederhana. Apakah cleaning service itu punya ada yang bisa menjadi leaders? Ya. Seorang cleaning service atau seorang cleaners yang bisa mempengaruhi orang di sekitarnya agar supaya tujuan organisasi tercapai, dia adalah leaders juga. Dia adalah leader juga. Dia bisa memimpin teman-temannya, dia bisa memimpin orang-orang agar supaya tidak buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihannya. Ya, dia sebetulnya adalah leaders. Ya. Nah, sebuah ilustrasi yang sering saya bawakan kalau pada acara-acara coaching adalah suatu hari tentang kisah Presiden JF Kennedy yang pergi ke tempat NASA. Dia senang karena dia pengen sekali ya si JF Kennedy ini untuk bisa mengirimkan astronot pertama ke bulan. Pada saat itu belum ya, maka dia sering datang ke NASA untuk menyemangati mereka ini. Ya, pada saat NASA pasti yang ketemu oleh dia ada pimpinan-pimpinan NASA, betul kan? Pimpinan-pimpinan NASA itu yang ketemu oleh dia. Tapi suatu hari ya dia datang, konon kabarnya dia datang, terus kemudian dia berjalan dan ketemu dengan seorang janitor yang sedang membersihkan
lantai, ya. Dan Presiden JF Kennedy itu selalu bertanya, "Hey, apa yang kamu lakukan?" Gitu kan? Ya sambil dia berhenti tentu aja membersihkan lantai dan dia bilang kepada Presiden Kennedy bahwa saya sedang ikut memberikan kontribusi agar supaya Amerika yang pertama kali mendaratkan astronotnya di bulan. Jadi kita kebayang, ya, seorang tukang bersih-bersih pun dia merasakan bahwa dia itu punya cita-cita yang sama pada saat yang sama, pasti apa yang dilakukan dia akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar supaya tujuan tadi tercapai. Itu yang terjadi. Baik, teman-teman semua, saya akan teruskan. Ya, nah, teman-teman semua, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan materi. Lanjut ya. Nah, oke, kalau Anda ditanya, nah sekarang nih, kalau Anda ditanya siapa pemimpin korporasi organisasi Anda, nama siapa yang harus pertama kali muncul di benak Anda? Jawaban apa yang betul? Jawabannya adalah nama Anda sendiri. Anda harus ada yang pertama kali muncul di benak yang mengatakan bahwa siapa leaders di korporasi atau organisasi Anda? Jawabannya adalah saya. Kenapa harus saya? Karena Anda yang harus mempengaruhi orang di sekitar Anda agar supaya tujuan organisasi tercapai. Coba bayangkan kalau semua di dalam satu perusahaan semua punya jawaban saya, maka dia berusaha saling mengaruhi agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Maka semua orang akan berfungsi sebagai leaders. Dan itu akan sangat luar biasa. Teman-teman semua, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita semua harus berfungsi sebagai leaders. Mari kita pelajari dengan seksama satu buku yang ditulisnya. Siapakahnya ini? Adalah Pak John C. Maxwell. Ya. Pak John C. Maxwell ada bukunya namanya 360 Degree Leader. Ya. Developing your influence from anywhere in the organization. Mengembangkan pengaruh Anda dari manapun di dalam organisasi. Ya, mengembangkan pengaruh Anda dari manapun di dalam organisasi. Itu yang dikatakan oleh Pak John Maxwell. Saya mau pamerin juga, saya punya bukunya. Ya, kalau ini kecil, kita nonton dulu ya. The 360 Degree Leaders. Ini kok malah yang dibawain edisi yang bahasa Indonesianya. Ya, mereka sudah keluar edisi bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau Anda bilang, waduh saya kesulitan bahasa Inggrisnya, atau kalau mesen mungkin barangnya nggak ada, edisi bahasa Indonesia pun ada. 360 Degree Leaders bicara soal bagaimana mengembangkan pengaruh Anda dari posisi manapun di dalam organisasi. Mengembangkan pengaruh Anda dari posisi manapun di dalam organisasi. Bisa nggak level yang paling bawah? Bisa. Bisa nggak level yang tengah? Bisa. Bisa nggak di level paling atas? Bisa. Bisa nggak kalau kita samping? Bisa. Bisa kalau samping kiri atau kanan? Bisa nggak? Bisa. Apa aja bisa. Ya. That's the 360 degree. Ya. 60 degrees. Ya. Jangan menunggu promosi jabatan, katanya kalau dilihat di latar belakangnya. Jangan menunggu promosi jabatan. Mulailah memimpin sekarang. Tepat di tempat Anda berada saat ini. Jangan menunggu promosi jabatan. Nanti kalau saya jadi ini, nanti kalau saya jadi itu. Kalau Anda nggak jadi ini, nggak jadi itu. Sebenarnya Anda tidak pernah menjadi leader. Saat ini, di tempat Anda berada. Saat ini, di tempat Anda berada, start. Mulailah sebagai leader. Ya, pengaruhi orang-orang sekitar Anda agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, untuk itu syarat yang paling pokoknya adalah apa? Anda tahu persis apa yang ingin dicapai organisasi Anda. Ya, dan kemudian Anda harus membelinya itu, ya, mengadopsinya di dalam benak Anda, memahaminya dengan benar, baru kemudian Anda bisa memulai orang lain supaya tujuan tadi dapat, bukan tujuan pribadi, melainkan tujuan organisasi. Sekali lagi, jangan menunggu promosi jabatan karena menjadi leaders tidak selalu kait dengan jabatan. Mulailah memimpin sekarang, tepat di tempat Anda berada saat ini. Teman-teman semua, 360 leaders.
Tentu saja saya tidak akan mengupas seluruhnya. Ya, kalau Anda tertarik untuk mempelajari ini lebih lanjut, ini sangat baik untuk mid-level managers atau mid-level leaders, ya. Karena di sana yang dibahas, ya, yang dibahas tentu saja dia membahas mulai dari apa? Ya bahas mitos-mitos. Mitos 1, mitos posisi, mitos 2 sampai 7. Jadi bagian pertama itu bicara tentang mitos tentang memimpin dari bagian tengah organisasi. Ada 7 mitos, hati-hati dengan mitos ini, namanya juga mitos. Gitu kan. Bagian 2 bicara soal tantangan. Tantangan yang dihadapi pemimpin 360 derajat. Kalau tadi ada 7 mitos, sekarang ada 7 tantangan. Ya. Terus bagian 3 bicara soal prinsip-prinsip yang dipraktekkan pemimpin 360 derajat untuk memimpin ke atas. Kalau gitu saya mau terangkan dulu ini, bagian ini. Ya, karena saya belum menerangkan bagian itu. Kembali lagi ya ke materi. Kembali ke materi adalah oke. Nah, mana nih? Share dari situ. Oke. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat. Ada mitos-mitos, ya, ada mitos-mitos yang of leading from the middle of an organization. Ya, 99% daripada leadership terjadi bukan di puncak, melainkan di middle atau di pertengahan atau di tengah-tengah daripada sebuah organisasi. 99% kepemimpinan terjadi bukan di puncak, melainkan di tingkatan menengah. Ya, ini kata Pak John Maxwell. Persisnya gimana sih? Kita akan coba lihat ya, teman-teman semua. Ini leaders 360 tengah-tengah ini. Leaders 360. Leaders 360 derajat ini bukan yang di atas, dia ada di tengah-tengah, ya. Maka dia di atasnya dia punya bos. Ya. Dan buruknya atau apesnya, ya, bos Anda ini punya teman-teman bos. Teman-teman bos ini suka menjadi pembisik. Ya, ngaku, benar kan? Ya, jadi ada bos Anda, ada teman-teman bos Anda, dan teman bos ini ya tidak selalu harus negatif, ya, bisa jadi positif juga. Nah, Anda juga punya teman-teman teman Anda, ada teman Anda. Jadi selain Anda punya atasan, Anda juga punya teman-teman, ya. Dan selain itu juga ada bawahan Anda. Dan bukan itu aja, di situ ada teman bawahan Anda, teman bawahan. Teman bawahan Anda ini juga bisa jadi pembisik. Pembisik bisa positif, pembisik bisa. Nah, apa pemimpin 360 derajat atau di tengah? Nah, ini kesulitannya tidak mudah. Tapi kita mesti ingat satu hal. Kalau dia bisa melewati posisi 360 derajat ini dan dengan baik, maka dia akan bisa naik ke atas. Dengan kata lain, yang di atas itu pasti sudah melewati yang 360 derajat tadi, ya. Nah, ini makanya kalau Anda lihat bahwa anak owner sebenarnya tahu-tahu jadi pemimpin biasanya suka jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak sudah melewati bawah, tengah, dan atas. Nah, teman-teman semua kita akan coba lihat yang tadi itu ya. Nah, yang kotak yang atas yang merah, kotak yang atas yang merah ini adalah, jadi kalau kita di tengah terus kemudian terhadap yang atas kita melakukan namanya lead up. Kita memimpin orang yang di atas kita. Kalau kita bicara soal memimpin orang di atas kita, bukan berarti terus kemudian kita itu, bos, mari saya mau suruh kamu ini, bukan. Ya, Anda bisa mempengaruhi dia, memberikan usulan, memberikan masukan, ya, mensupport. Itu that's lead up. Ya, memimpin orang di atas Anda sehingga orang di atas Anda itu kalau kita usul, kalau kita kasih masukan, dia itu terpengaruh. Ya, tapi tentu aja kembali ini mesti yang positif. Ya, dia juga harus bisa melakukan yang namanya lead across. Ya, lead across, ya. Lead across adalah memimpin orang-orang sekitar kita. Kalau kita punya, saya manajer, terus kemudian saya manajer bagian A, ada manajer bagian B, bagian C, bagian D, maka saya nggak bisa sukses sendiri. Oleh karena itu saya harus memimpin para manajer di bagian-bagian yang lain agar semua bareng-bareng kita kerja bareng, kerja sama, ya, kerja cerdas, kerja tuntas untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Ini lead across, dan yang bawah tentu saja ini yang biasa suka terjadi atau biasa dibahas adalah lead down. Ya. Jadi ada lead up, ada lead across, ada lead down. Ya, tiga-tiganya harus bisa.
Artinya apa? Kita harus bisa mempengaruhi atasan kita harus bisa mempengaruhi orang-orang yang sejajar dengan kita harus mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah kita, agar supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, kalau Anda itu bisa melakukan ini semua, maka di dalam diri Anda itu tercermin potensi untuk menjadi leaders di level yang lebih tinggi lagi. Banyak orang yang suka berpikir yang penting kerjaan gua selesai sudah. Padahal ini adalah tantangan. Padahal ini sekaligus adalah kesempatan untuk Anda naik level berikutnya. Move to the next level. Ini yang terjadi. Teman-teman semua, jadi ada salah persepsi. Ya, orang berpikir bahwa leaders itu harus posisi, leaders itu harus yang paling tinggi dan sebagainya. Ya, kita sekarang sudah membahas tentang leadership 360, ya, di mana ada top level, middle level, lower level, ya, ada lead up, ada lead across, ada lead down, ya. Terus kemudian makanya mitos-mitos tadi mesti dipatahkan, ya, tantangan-tantangan tadi juga harus dilampaui sehingga kita bisa lead up, kita bisa lead across, kita bisa lead down, maka dengan demikian bisa menjadi sukses. Gampang atau susah? Gampang. Kelihatannya ya. Nah, gimana kalau misalnya katakan Pak, saya mengalami kesulitan, nggak apa-apa. Kalau Anda mengalami kesulitan, tinggal kontak yang namanya Mia Maestro di 0858 satunya 4 kali 2121. Saya ulang, 0858 satunya 4 kali 2121. Bikin janji dengan Mia Maestro agar supaya Maestro Mitra Corpora atau Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating bisa membantu Anda dengan program-program yang tailor-made atau sifatnya khusus. Nah, semua yang ada di sini, ya, semuanya dirancang untuk Anda dari kami, Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Jika Anda butuhkan sesuatu, kontak Mia. Mia Maestro 0858 satunya 4 kali 2121. 0858 satunya 4 kali 2121. Mia Maestro. Sampai sekian. Senang sekali sudah ditemani selama 149 kali. Dan kita akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Saya Handoko Wignyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih.